Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzalifah dengan ujung NIM 056. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Induksi Keragaman Soma-Klonal Bunga Kertas Zinnia sp sebagai upaya pengembangan bunga potong daerah tropis, yang ditulis oleh Paramita Cahyaningrum Kuswandi dan Lili Sugiarto pada Jurnal Sains nomor 2, volume 2 nomor 1 tahun 2013. Pada abstraknya menjelaskan bahwa bunga kertas saat ini berasal dari persilangan atau mutasi yang dilakukan oleh manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menginduksi keragaman bunga kertas dengan metode kultur jaringan. Eksplan diperoleh dari tanaman bunga kertas yang sudah dikecambahkan. Hasil penelitian menunjukkan penambahan BAP dalam media MS mampu memicu pertumbuhan kalus pada eksplan nodia dan daun Zinnia sp. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan. Bunga kertas merupakan tanaman hias satu famili dengan bunga krisan. Induksi keragaman soma klonal dapat dilakukan dengan kultur jaringan dengan penambahan zat pengatur tumbuh. Kultur jaringan dapat menjadi metode alternatif untuk pengembangan bunga kertas. Teknik kultur jaringan dapat dilaksanakan berdasarkan teori sel, di mana tiap sel mampu tumbuh menjadi tanaman yang sempurna bila diletakkan di lingkungan yang sesuai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menginduksi keragaman pada bunga kertas melalui kultur jaringan. Alat dan bahan yang digunakan berupa media MS padat, sitokinin BAP, deterjen, bakterisida, fungisida, aquades, alkohol 70%, baiklin 10%, serta eksplan daun dan nodia. Lalu alat yang digunakan yaitu aluminium foil, bunsen, scalpel, petri dish, beaker, autoclave, dan timbangan. Adapun metodenya yaitu dilakukan di kebun percobaan dan laboratorium kultur jaringan Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk hasil dan diskusi, secara keseluruhan daya tumbuh biji Zinnia yang digunakan sangat rendah, yaitu kurang dari 50%, yang memang tidak hal ini bisa disebabkan oleh kualitas benih yang memang tidak bagus. Rendahnya daya tumbuh biji yang digunakan menunjukkan potensi yang ada untuk pengembangan Zinnia. Ada dua macam pemotongan eksplan yang dilakukan, yaitu eksplan dengan semua daun di dekat nodia dipotong dan tidak dipotong. Induksi keragaman soma klonal menggunakan BAP pada nodia tidak menghasilkan tunas secara langsung, tetapi menghasilkan kalus. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Pada gambar A yaitu media MS ditambah dengan 2 ppm BAP, di mana kalus terlihat tumbuh di sekitar nodus tetapi tunas belum. Kalus berwarna putih seperti berair. Lalu pada gambar B, media MS ditambah 4 ppm BAP, di mana kalus terlihat padat berwarna putih bening. Kemudian pada gambar C, di mana media MS tersebut ditambahkan 6 ppm BAP. Kalus terlihat padat berwarna putih bening seperti pada 4 ppm. Dan terakhir ada gambar D, di mana media MS tersebut ditambahkan 15 ppm BAP, di mana kalus berwarna kehijauan dan tidak berair. Selanjutnya pada hasil dan diskusi, perbedaan pengaruh BAP terhadap pertumbuhan eksplan dapat disebabkan oleh genotip eksplan. Pengaruh genotip pada hasil induksi nodia atau kalus tumbuh membesar pada 8 minggu, menunjukkan bahwa kalus hasil induksi BAP Parnodia zinnia mempunyai potensi untuk menjadi tunas. Baik, kita telah sampai pada kesimpulan, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa BAP mampu menginduksi pertumbuhan kalus pada eksplan nodia dan daun zinnia. Dalam kondisi in vitro, konsentrasi 2-6 ppm mampu menghasilkan kalus yang putih, berair, dan padat, serta mampu menghasilkan tunas pada minggu ke-8. Konsentrasi BAP yang tinggi mampu menghasilkan kalus berwarna hijau, namun tidak berkembang menjadi tunas. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya tentang jurnal induksi keragaman soma klonal bunga kertas Zinnia sp sebagai upaya pengembangan bunga potong daerah tropis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.